saya dari kelompok 3 akan memberikan sedikit materi mengenai sistem kerja karburator. Sebuah alat mencampur udara dan bahan bakar untuk sebuah mesin pembakaran dalam. Karburator masih digunakan dalam mesin kecil dan dalam mobil tua atau khusus seperti yang dirancang untuk balap mobil stok. Kebanyakan mobil yang diproduksi pada awal tahun 1980-an telah menggunakan injeksi bahan bakar elektronik terkomputerisasi. Mayoritas sepeda motor masih menggunakan karburator dikarenakan lebih ringan dan murah. Tetapi pada tahun 2005 sudah banyak model baru diperkenalkan dengan injeksi bahan bakar. Karburator pertama kali ditemukan oleh Carl Benz pada tahun 1885 dan dipatenkan pada tahun 1886. Pada tahun 1893, insinyur kebangsaan Hungaria bernama Hanus Honka dan Donald Banki juga mendesain alat yang serupa. Adalah Frederick William Lancaster dari Birmingham, Inggris yang pertama kali bereksperimen menggunakan karburator pada mobil. Pada tahun 1896, Frederick dan saudaranya membangun mobil pertama yang menggunakan bahan bakar bensin di Inggris. Bersilinder tunggal bertenaga 5 HP atau 4 kW dan merupakan mesin pembakaran dalam internal combustion. Tidak puas dengan hasil akhir yang didapat, terutama karena kecilnya tenaga yang dihasilkan, mereka membangun ulang karburator mereka. Kali ini mobil mereka mampu menyelesaikan tour sepanjang 1000 mil atau 1600 km pada tahun 1900. Hal ini merupakan langkah maju penggunaan karburator dalam bidang otomotif. Karburator umum digunakan untuk mobil berbahan bakar bensin sampai akhir 1980-an. Setelah banyak kontrol elektronik digunakan pada mobil, penggunaan karburator mulai digantikan oleh sistem injeksi bahan bakar karena lebih mudah terintegrasi dengan sistem yang lain untuk mencapai efisiensi bahan bakar. Pada dasarnya, karburator bekerja menggunakan prinsip Bernoulli. Semakin cepat udara bergerak, maka semakin kecil tekanan statisnya, namun makin tinggi tekanan dinamisnya. Pedal gas pada mobil sebenarnya tidak secara langsung mengendalikan besarnya aliran bahan bakar yang masuk ke dalam ruang bakar. Pedal gas sebenarnya mengendalikan katup dalam karburator untuk menentukan besarnya aliran udara yang dapat masuk ke dalam ruang bakar. Udara bergerak dalam karburator, inilah yang memiliki tekanan untuk menarik serta bahan bakar masuk ke dalam ruang bakar. Kebanyakan mesin karburator hanya memiliki satu buah karburator, tetapi ada pula yang menggunakan satu karburator untuk tiap silinder yang dimiliki. Bahkan sempat menjadi tren modifikasi sepeda motor di Indonesia penggunaan multikarbu atau banyak karburator. Namun biasanya hal ini hanya digunakan sebagai hiasan saja tanpa ada fungsi teknisnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai prinsip kerja karburator. Mesin-mesin generasi awal menggunakan karburator aliran ke atas atau updraft, di mana udara masuk melalui bagian bawah karburator lalu keluar melalui bagian atas. Keuntungan desain ini adalah dapat menghindari terjadinya mesin banjir karena kelebihan bahan bakar cair akan langsung tumpah keluar karburator dan tidak sampai masuk ke dalam intake inflow. Keuntungan lainnya adalah bagian bawah karburator dapat disambungkan dengan saluran oli supaya ada sedikit oli yang ikut ke dalam aliran udara dan digunakan untuk membasuh filter udara. Namun dengan menggunakan filter udara berbahan kertas pembasuhan menggunakan oli ini sudah tidak terpakai lagi sekarang ini. Mulai akhir tahun 1930-an, karburator aliran ke bawah atau downdraft dan aliran ke samping atau side draft mulai populer digunakan untuk otomotif.